Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya lagi di sini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perintah input dan output. Di sini sudah menggunakan variabel ya. Apa itu variabel? Variabel itu adalah tempat penyimpanan data. Nah, langsung kita praktekkan saja ya. Seperti biasa, kita butuh preprocessor direktif di sini menggunakan header file seperti yang kemarin, masih menggunakan stream ya. Stream, kemudian include conio.h. Nah, di sini perintah input outputnya saya menggunakan conio. Kalau yang kemarin conio itu hanya saya pergunakan untuk cout saja, untuk menampilkan saja. Kali ini ada tambahannya menggunakan cin, yaitu untuk input. Nah, untuk perintah using namespace std sudah saya jelaskan di video sebelumnya, jadi kali ini saya tidak akan menjelaskan lagi. Jadi kalau yang belum tahu bisa lihat video yang sebelumnya ya. Kemudian kita mulai di program utamanya sini. Kalau kemarin masih layout semua, yaitu tentang menampilkan kalimat. Nah, sekarang di sini juga saya butuh perintah untuk menampilkan kalimat dong. Kenapa? Karena untuk petunjuk. Di sini saya akan meminta inputan biodata. Nah, biodata itu apa saja sih? Yang paling umum aja deh. Di sini biodatanya biasanya hanya nama, kemudian alamat, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir. Itu aja ya, nggak usah banyak-banyak. Oke, di sini nama. Kemudian sein nama. Kemudian cout nama, jenis kelamin ya. Kelamin. Nah, ini biar rapi. Ini terus sein-nya kalau gitu aja. Kemudian alamat ya. Cout alamat, cin alamat. Oke, cukup ini aja. Return. Nah, di sini kalau kemarin saya hanya menampilkan kalimat ini aja ya, setelah cout yang berada di belakangnya cout itu ada tanda kutip yang di dalamnya adalah kalimat atau kata yang akan kita tampilkan yang berwarna biru. Ini adalah kalimat yang kita tampilkan. Nah, sekarang saya akan membahas di sini setelah kita menampilkan nama ini yang cout ini sebenarnya sebagai petunjuk bahwa kita tuh ngapain sih, suruh ngapain. Di sini disuruh menginputkan nama. Kok bisa tahu untuk menginputkan nama? Karena di sini ada perintah cin. Cin itu artinya adalah c input. Si input si bahasa si kemudian input. Input kemana? Input ke nama. Karena di sini petunjuknya adalah nama, maka setelah titik dua itu nanti kita diminta untuk menginputkan nama. Nah, nama yang kita inputkan itu nanti akan tersimpan dalam variabel nama. Begitu juga dengan kelamin. Kelamin itu nanti kita akan menginputkan jenis kelamin yang diinputkan dalam variabel kel dan alamat. Nah, di sini karena kita akan menginputkan nama, kelamin, dan alamat yang tersimpan dalam variabel nama, kel, dan alamat, maka ketiga variabel ini harus kita deklarasikan dulu di sini. Apa deklarasi? Deklarasi itu adalah mengenalkan ke sistem ya. Jadi nanti biar tahu sistemnya bahwa di sini ada pendeklarasian namanya adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan data. Nah, di sini untuk pendeklarasian variabel caranya adalah yang pertama char. Char di sini adalah tipe data atau di sini adalah jenis datanya. Nanti tipe data akan saya jelaskan khusus di materi yang lain ya, di video yang lain. Oke, char, kemudian ada nama, kemudian ada kelamin, kemudian ada alamat, titik koma. Nah, karakter, artinya char itu adalah karakter. Karakter itu adalah jenis data yang
mengelompokkan data tersebut ke dalam kelompok karakter atau string ya. Jadi nama yang nanti atau kalimat atau kata yang nanti tersimpan atau data-data yang tersimpan dalam variabel nama, kelamin dan alamat itu harus bertipe karakter. Tipe karakter itu yang seperti apa? Tipe karakter itu adalah ya semua yang ada di keyboard ini adalah karakter ya. Jadi ada angka, ada huruf, ada simbol itu dia masuk. Tetapi kalau untuk angka dia tidak bisa digunakan untuk proses aritmetik ya. Jadi seperti ini. Oke, seperti ini kita jalankan dulu ya. Variabel atau input ada deh, input output fungsi ya di sini. Fungsi input output. Ya, di sini nama. Nama orang itu misalkan saya menginputkan Siti. Kemudian ketika enter nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Sengaja saya tidak langsung membuat yang benar, tapi kenapa biar teman-teman tahu nanti bedanya ya. Nah, di sini nama itu saya inputkan Siti. Apakah ada yang salah dengan nama Siti? Nggak ada. Kalaupun misalkan saya menginputkan dengan nama yang lain, misalkan seperti ini, saya menginputkan namanya adalah Ayu, sama nggak bisa. Nah, ada yang tahu kenapa nama yang diinputkan di sini salah? Nah, karena nama orang itu pasti lebih dari satu digit. Satu digit itu satu huruf ya, satu digit. Di sini pada saat pendeklarasian variabel, nah ini kan adalah pendeklarasian variabel ya. Nama itu hanya nama saja, car, nama, koma, kelamin, koma, alamat, koma. Titik koma karena terakhir ya. Kenapa digunakan untuk menyimpan data nama nggak bisa? Karena jika deklarasinya hanya seperti ini, maka dianggap variabel nama, kelamin, dan alamat itu dia hanya bisa menampung satu digit saja atau satu huruf saja. Nah, sedangkan orang itu kan nggak ada ya yang namanya orang itu hanya satu huruf. Kelamin iya satu huruf, tapi kalau untuk kelamin kenapa satu huruf kan karena biasanya disingkat P perempuan, L laki-laki gitu ya. Alamat juga nggak ada yang satu digit saja, pasti panjang. Oke, contoh di sini saya inputkan dulu. Kalau misalkan saya mau inputkan namanya adalah si A, kelaminnya perempuan, kemudian alamatnya Jogja. Apakah dengan inputan seperti ini bisa mewakili identitas seseorang? Tentu tidak ya. Maka di sini nama itu yang enggak adalah namanya A. Kelamin oke lah, di sini ada P perempuan sudah tahu karena sudah umum. Alamat juga J. J itu artinya apa? Apakah Jogja, apakah Jawa, apakah JJ yang lain lah ya. Oke, di sini artinya tidak memenuhi apa ya, tidak menyelesaikan masalah. Jadi program ini tidak salah, tetapi dia tidak bisa menyelesaikan masalah ya. Jadi gimana solusinya biar nama, alamat itu bisa menampung banyak data? Jadi solusinya adalah setelah nama kita tambahi di sini dengan kurung siku atau kurung kotak lah ya gampangnya, karena di sini adalah kurung lancip, ini adalah kurung kotak. Tapi sebenarnya ini adalah kurung siku. Ini untuk simbol lebih besar lebih kecil. Tapi apapun penyebutannya, tapi tetap di sini kurungnya beda ya. Nama di sini kita kasih eh, apa ya istilahnya, kita pesan tempat. Kita pesan tempat bahwa nama orang itu terpanjang berapa tuh kira-kira. Kalau nama orang itu biasanya ada sampai dengan 50 digit ya. Tapi misalkan saya mau pakai 20 digit saja, nggak usah panjang-panjang. Jadi nanti yang tersimpan dalam variabel nama itu maksimal ada 20 digit. Kalau lebih dari 20 digit gimana? Ya dia tidak akan tersimpan. Dia tidak akan masuk. Tapi kalau kurang dari 20 digit ya nanti dia akan bisa. Kalau kelamin tetap satu karena hanya P dan laki-laki, perempuan laki-laki P dengan L ya. Alamat di sini biasanya lebih panjang, maka di sini saya gunakan untuk 50. Nah, untuk kelamin karena di sini hanya satu, di sini bisa dikasih petunjuk. Bisa dikasih petunjuk
PL ya. Jadi biar nanti untuk menginputkannya pilih salah satu. Jadi bukan menginputkan perempuan. Kalau menginputkan perempuan nanti yang ada salah lagi. Kenapa? Karena di sini hanya satu digit ya. Oke, kita jalankan. Kita inputkan. Tadi namanya adalah Siti. Perempuan. Alamatnya Jogja. Bisa kan sekarang? Ya, karena Siti itu hanya 4 digit. Padahal di sini untuk deklarasi variabel nama panjangnya adalah maksimal 20 digit. Yang kelamin perempuan ini tetap satu, makanya di sini dikasih tanda PL itu maksudnya agar untuk mengisikan P atau L. Alamat di sini sudah saya setting jadi 50, jadi paling panjang 50 digit. Di sini kepakainya hanya 5 yaitu Jogja. Paham ya sampai sini? Oke, kemudian saya mau menginputkan ulang. Nama orang itu biasanya tidak hanya satu kata loh, tapi lebih dari satu kata. Misalkan nih, di sini namanya adalah Siti Ayu. Biasanya nama orang atau alamat itu kalau lebih dari satu kata kan dipisahkan dengan titik dengan spasi ya. Oke, kita masukkan namanya adalah Siti Ayu, kemudian kita enter. Loh, kenapa nggak bisa lagi di sini? Programnya nggak error, tapi ternyata dia nggak mau menginputkan. Ada yang tahu apa sebabnya? Nah, sebabnya yaitu nama Siti Ayu ini karena ada spasi, maka dia tidak bisa membaca spasi. Artinya si nama ini dia nggak bisa membaca spasi. Nah, gimana caranya biar bisa membaca spasi? Nah, di sini harus dirubah karena cin ini untuk perintah input cin itu tidak bisa membaca spasi, maka kita ganti dengan perintah yang lain. Perintah untuk input tapi di sini namanya lain ya. Kemudian yang butuh spasi lagi apa selain nama? Selain kalau kelamin satu ya, berarti alamat. Alamat itu kan pasti lebih dari satu kata. Maka kita bisa ganti dengan perintah inputan selain cin. Nah, perintah cin di sini kita jalankan ya. Tadi namanya siapa? Siti Ayu. Perempuan. Loh, alamatnya kenapa nggak bisa? Nah, di sini padahal si nama tadi bisa ya Siti Ayu. Kemudian kenapa di sini nggak bisa? Kita cari tahu dulu. Di sini Cats nama, ini juga Cats alamat sama ya. Oke, di sini include stdio. Stdio titik h. Siti Ayu perempuan. Nggak bisa lagi. Ada apa ini kira-kira? Alamat penulisannya gets. Oke, coba kita ini dulu aja. Kita pakai yang ini kita pakai cin, coba ya. Kadang seperti ini. Alamat ya. Nah, ternyata cukup satu di sini. Untuk catch-nya ternyata untuk nama karena dia sudah ada catch maka dia bisa membaca spasi. Tapi untuk yang cin dia sudah bisa membaca spasi juga. Nah, kadang ada juga mungkin
ketika ngetik kan, loh nggak bisa Bu, kenapa di sini tempat saya nggak bisa, harus get semua. Nah itu kadang seperti itu ya. Jadi nanti bisa dicari tahu kira-kira kenapa harus ada yang satunya menggunakan gets, ada yang di bawahnya menggunakan sein, ada yang semuanya harus menggunakan gets. Nah itu eh, saya baru menemui sekarang sih, kalau biasanya get semua atau sein semua. Kalau sein semua jelas pasti nggak bisa spasi ya, tapi kalau get semuanya biasanya bisa. Tapi kali ini kenapa ternyata untuk satu gets aja dia sudah bisa menginputkan ke bawah untuk spasinya yang karakter. Ya coba nanti teman-teman bisa dicoba-coba lagi. Kira-kira kalau misalkan ditambahkan lagi variabel yang lain dengan karakter, itu kira-kira spasinya bisa masuk atau tidak. Nah, silahkan dieksplor sendiri ya. Oke, terima kasih. Ini sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada salahnya mohon dimaafkan, dan jika ada yang punya solusi, mungkin ada yang beda apa ya, mungkin dengan cara yang lain, bisa di komen ya di bawahnya, kira-kira dengan apa nih untuk bisa menginputkan spasi selain menggunakan perintah catch. Silahkan saja ya, biar kita bisa sharing di sini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.